Shalom semuanya, kembali dalam program ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita ambil waktu sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama saudara. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dari hati kita. Kita bersyukur sama Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Rancangan-Mu selalu indah atas setiap kami Tuhan. Haleluya, Bapa yang ajaib, Bapa yang selalu mengerti segala kebutuhan kami. Kau cukupi tepat pada waktunya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Haleluya. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, semoga diberkati. Tuhan semua berkati saudara. Yang di rumah juga saya berharap semuanya dalam kondisi sehat, diberkati Tuhan. Saya berkhotbah masih dalam seri Menjadi Bijak. Jadi meskipun temanya mungkin beraneka ragam, tapi fokus saya dalam khotbah di sepanjang 2023 adalah membuat saudara memahami sesuatu lebih daripada sebelumnya, terutama iman Kristen kita. Sebab saya jujur saja ya, tidak berharap dan tidak mau saudara seperti orang-orang Kristen di luar sana yang tampilan luarnya itu kayaknya Kristen bener, yang kesannya itu kayaknya rohani banget, tapi sebenarnya kalau boleh jujur dikulik dalamnya bobrok. Tema saya pada minggu ini adalah maut. Siapakah maut itu? Mungkin saudara bertanya, ngapain sih pasti ngomongin maut gitu? Kalau saudara orang Jawa ada nasi maut, nasi campur mie goreng gitu, diawut-awut namanya maut saudara. Kenapa sih ngomongin maut? Banyak kan orang itu kalau ditanya maut itu apa? Mati. Ya udah ngapain dikhotbahin sih Pak? Kita orang Kristen tahu, orang yang gak beragama pun tahu, semua kita pasti akan mengalami maut. Nah problemnya begitu tuh saudara. Banyak orang Kristen itu sepertinya tahu, padahal gak tahu. Apakah maut itu cuma seperti yang dipahami oleh banyak orang Kristen di luar sana dan dipahami oleh dunia di luar sana? Bahwa nanti katanya Mazmur Musa kalau kita sudah 70 tahun, 80 tahun ya mati begitu. Apakah itu maut? Sesederhana itukah maut? Ya. Saya kan sudah mengajar saudara. Jadilah orang Kristen yang coba seringkali mengkritisi. Ya. Entah itu pemahaman iman saudara kah, entah itu doktrin yang kau terima kah, bahkan khotbah yang kau dengarkan dari pendetamu. Dan hari ini saya berkhotbah, saya juga berharap saudara mengkritisi khotbah saya. Jangan ditelan mentah-mentah. Makanya kan saya 8 tahun membangun The Way ini dengan mengatakan jangan aminin khotbah saya cepat-cepat. Saya kepengen saudara seperti jemaat di Berea. Ya, yang dengerin khotbah dari rasul, dari guru, dan mereka merenungkannya di rumah sendiri. Benar gak apa kata rasulku tadi ngomong? Benar gak apa kata pendetaku tadi ngomong? Begitu saudara. Nah kekasih Tuhan, orang Kristen tuh gak memahami maut. Jujur aja deh, saya berani yakin nih saya ngomong di sini. Bahkan semua teman-teman yang sudah khotbah dan juga sudah sekolah teologi ya. Saya yakin pemahaman mautmu itu gak seperti yang Tuhan mau ajarkan di Alkitab kita ini. Tentu pengajaran maut ini yang saya mau bagikan di hari Minggu ini tidak utuh, tidak 100%. Bagaimana mungkin pemahaman dalam tentang sesuatu topik Alkitab bisa saya bagikan dari hanya 30-60 menit. No. Ini perjalanan panjang. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena banyak orang Kristen, sorry ya saya ulangi lagi. Kenapa saya berani katakan tidak semua orang Kristen, bahkan hanya sedikit segelintir orang Kristen yang memahami maut? Karena saya melihat banyak orang Kristen, coba deh di googling aja deh. Di YouTube
khotbah-khotbah pendeta merek apapun gerejanya. Ada yang enggak yang mengupas soal maut? Enggak ada. Nyaris enggak ada. Karena persepsinya maut ya biasa, ordinary, semuanya pasti ngalamin maut. Tapi kalau ditanya, kalau Bapak Ibu nanti searching di Google, di YouTube begitu ya, khotbah pendeta yang ngomongin satan, iblis, roh jahat, tingkatan-tingkatan dunia kegelapan, banyak sekali dan viewernya luar biasa. Seolah-olah itu yang paling mengerikan. Padahal saya udah ngajarkan, saya ngomong di mimbar ini sudah berbulan-bulan yang lalu, satan bagi saya nothing. Lucifer gak ada apa-apanya. Itu bukan siapa-siapa. Dan bukan kebenaran tentang Lucifer. Kata Lucifer itu hanya terjemahan. Dan bodohnya orang Kristen berpikir bahwa nama Satan itu Lucifer. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Orang Kristen lebih takut Satan, lebih ngedalamin Satan dibandingkan maut. Padahal Satan itu saya bilang cetek. Gak perlu lo semedi, gak perlu jadi pendeta, MTH, DTH, gak perlu. Kenapa saya bilang Satan itu sebenarnya tidak menakutkan? Udah berkali-kali, saya refresh lagi. Saya gak ngomong dari saya hanya mengutip apa kata Alkitab literal tanpa saya tafsirkan. Yakobus 4 ayat 7. Apa kata Alkitab? Bagaimana kita menyikapi Satan? Perhatikan baik-baik. Karena itu tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Gak perlu saya terjemahkan, gak perlu saya tafsirkan macam-macam kan nih. Tuhan ngomong lewat Yakobus, kalau kau ketemu iblis, kalau ada Satan ganggumu, lawan. Maka siapapun dan bagaimanapun rupa dan bentuknya dia, kata Alkitab loh, bukan kata saya, lari daripadamu. So ngapain takut sama Satan lagi? Dan saya jujur saja dulu berbelas-belas tahun ketika awal melayani, saya kan melayani di bidang okultisme. Saya termasuk pengkhotbah, pendeta, guru yang salah mengajar soal ini. Sehingga akhirnya saya mengajarkan orang dalam okultisme itu fokus sama satannya. Dalam konseling pelepasan, saya berusaha untuk menelanjangi satannya. Padahal sebenarnya kalau kita tunduk sama Allah, Satan gak akan bisa mengocok kita. Gak akan bisa. Dan kalaupun kita bisa merasa Satan sedang mengganggu kita, lawan. Dia akan lari daripada kita. Jadi saudara, yang namanya iblis, Satan, bukanlah bagi saya musuh terbesar saya. Dan saya sekarang ini akan mengajar lebih dalam tentang siapa musuh terbesar saudara itu. 1 Korintus 15 ayat 26. Sama-sama kita baca. 3-1 ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah siapa saudara? Maut. Musuh terakhir yang dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Tuhan tentunya. Yang dibinasakan, musuh terakhir yang dibinasakan sama Tuhan. Jelas, Alkitab yang ngomong bukan saya. Maut. Pak, Bu, jago apa tidak? Semua orang kayaknya bisa main catur. Paling nggak tahulah teori catur. Bener nggak? Dalam bidak-bidak catur, kita bisa menang kalau apa? Kalau musuh yang terbesar kita, kalau kita main dengan warna bidak catur yang warnanya putih dan musuh kita hitam, kita bisa menang lawan yang hitam, lawan kita. Jika siapa? Musuh terbesarnya. Siapa musuh terbesar dalam catur? Raja. Checkmate. Mati. Ketika kita main, terus kita bisa menumbangkan kuda, benteng, bahkan Perdana Menteri, terus yang lain-lainnya kita sudah kalahkan. Tapi kalau rajanya masih bisa ke kiri, ke kanan, naik, turun, pertandingan catur belum selesai. Logika sederhananya begitu. Jadi dengan asumsi tadi, masukkan dalam ayat ini. Makanya kan selalu saya bilang, kalau baca Alkitab,
Pakai imajinasi, saudara. Bukan sekedar ilmu teologi ya. Dalam khotbah-khotbah saya, selama saya jadi pengkhotbah terutama ketika mendapatkan kebenaran ini. Ilmu teologi yang saya pakai paling cuma 20% Bapak Ibu. 80% lagi adalah pergumulan, perenungan. Tentu itu melibatkan imajinasi saya. Kalau kita hubungkan tadi, berarti kalau musuh terbesar di mata Tuhan, yang Tuhan binasakan adalah maut. Berarti Tuhan mau ngomong, musuh terbesar kita siapa? Maut. Dan kalau kau nanti melihat, coba buka aja deh Wahyu 20 deh. Ayat 10 dulu. Benar nggak? Apa yang saya mau katakan ini? Coba kita lihat Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Stop dulu di sini. Satan, iblis, itu dilemparkan ke dalam lautan api Gehenna in Greek dalam Yunani. Yang kita tafsirkan, yang dipahami oleh banyak guru, banyak pendeta, banyak orang Kristen, neraka. Iblis dilempar ke neraka, selama-lamanya dihukum di situ. Sebelum iblis dilempar, siapa yang dilempar dari ayat ini? Binatang, dalam hal ini antikristus kalau kau mendalami eskatologi, dan nabi palsu. Jadi antikristus, nabi palsu, manusia yang dipakai Satan untuk menyesatkan banyak orang di akhir zaman dilempar ke neraka dulu. Setelah mereka dilemparkan ke neraka, maka bosnya mereka, yakni siapa? Satan, iblis, dilemparkan di dalam neraka. Apakah ini berbicara tentang selesainya musuh umat manusia? Tidak. Ayat ini ada di Wahyu 20, pasal 20 ayat 10. Apakah full stop? Tidak, ini masih koma. Buka ayat 14. Siapakah yang terakhir kali dilempar? Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi kalau kita susun kronologisnya Bapak Ibu, antikristus, nabi palsu dilemparkan ke neraka, habis itu Satan atau iblis, whatever lah sebutanmu, dilemparkan ke neraka oleh Tuhan, baru yang terakhir, maut dan kerajaan maut dilemparkan. Tergenapi akhirnya apa yang dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 26 tadi. Korintus yang nulis Paulus, Wahyu yang nulis adalah Yohanes. Bapak Ibu, kalau kita mendalami tentang kehidupan para rasul ini, lo jangan pikir Yohanes sama Paulus itu konco, sahabatan, sering whatsappan, sering teleponan, video callan, kagak. Bahkan kalau kau melihat pertobatannya Paulus, Paulus bisa saja tidak mengenal Yohanes secara pribadi. Sebab kalau kita membaca kisah para rasul, ketika Paulus bertobat, dia pergi ke Yerusalem, yang dijumpainya secara literal, apa kata kisah rasul, adalah Petrus, Kefas, dan Yakobus, saudara Tuhan. Besar kemungkinan Yohanes sudah pergi dari Yerusalem menjadi penginjil. Jadi Paulus itu cuma dengar-dengaran. Siapa itu Yohanes? Oh, salah satu dari murid Yesus yang paling dekat, dia ngakunya namanya Yohanes. Paulus mungkin tahu nama Yohanes siapa, gambarannya siapa dari cerita rasul-rasul yang lain. Tapi apa yang dipahami oleh Yohanes belum tentu dipahami oleh Paulus. Nggak seperti sekarang. Kalau saya pengen memahami teologianya Pak Bimo, gampang. Tinggal ikuti aja sosial medianya. Benar nggak Pak Bimo? Apa yang dia bikin status di Facebook, di Instagram. Terus saya lihat khotbah-khotbah dia yang ada di YouTube. Saya dengerin dia, ikutin dia. Saya ngerti, oh Pak Bimo teologianya seperti ini. Tapi zaman dulu kan nggak ada teknologi itu, nangkep nggak? Ketika Yohanes akhirnya ada di utara, ya, karena Yohanes melalang buana ke Asia Kecil yang sekarang wilayah Turki. Sedangkan si Paulus itu bisanya masih ada di sekitar Yerusalem. Maka bagaimana mungkin Paulus bisa mendapatkan pengajaran Yohanes? Yang saya mau katakan, yang saya mau tekankan, Paulus di dalam Korintus mengatakan musuh terakhir yang dibinasakan adalah maut. Sedangkan Yohanes orang yang berbeda di waktu dan kesempatan yang berbeda, yang mungkin saja mereka tidak pernah ngobrol-ngopi ngomongin soal teologi ya, mengatakan dalam Wahyu 20 ayat 14,
bahwa musuh terakhir kita baca tadi yang dilempar ke dalam lautan api adalah maut dan kerajaan maut. Klik. Kok bisa nyambung? Semata karena yang menginspirasi mereka berdua adalah Roh Kudus. Itulah enaknya kalau Bapak Ibu membaca Alkitab pakai imajinasi. Kalau Bapak Ibu cuma membaca satu ayat terus mengkhotbahkannya, saya bisa menciptakan jutaan orang model begini dalam hitungan 60 menit. Saya udah buktikan. Ada 3 gereja yang sekarang ini pengkhotbahnya itu semua didikan saya. Yang saya cuma ajar ilmu homiletik dalam 4 kali pertemuan. Masing-masing 1 jam, kurang lebih 4 jam. Langsung praktek dan hari ini di gereja mereka khotbah. Saya nggak pernah diundang lagi di gereja itu. Memang itu goal saya. Sudah saya bilang kan, kalau saya diundang satu gereja setahun rutin, 2 tahun rutin, tahun ketiga saya akan bilang sama mereka, lo ngapain sih ngundang gue mulu? Mendingan tim lo nih kepada gembalanya, yuk kita belajar sama-sama. Biar nanti teologinya sama, karena biarpun lo kagum sama khotbah gue, teologi gue belum tentu sama lo sama gembalanya, sama kalian lo, sama kamu lo, Pak Gembala. Nanti kalau kalian mengagumi saya ngajar A, tiba-tiba di kesempatan lain kalau ngajar B, jemaat bingung. Kalau pendeta-pendeta lain mah kalau diundang malah nanya, kok gue gak diundang lagi? Sorry kalau gue gak gitu. Gue bukan pendeta atau pengkhotbah undangan. Sekarang saya bahagia. Ini udah hampir 3 tahun gereja ini tidak pernah ngundang saya. Tiba-tiba, pastor, kangen. Maksudnya, kesini dong. Kan udah jalan tuh, udah running. Ya kan kangen, pengen dicas. Terus dia minta jadwal, bentrok. Akhirnya ada bulan yang saya bilang, oke, di sini kalau mau. Saya mau mengunjungi nanti. Saya mau lihat murid-murid saya yang sekarang sudah jadi pastor dan pengkhotbah di gereja itu. Gerejanya jauh lebih besar daripada Doe. Kesukaan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi musuh terbesar kita itu bukannya iblis, bukannya Satan, bukannya demit, bukannya susur ngesot, bukannya hantu Casablanca. Musuh terbesar kita adalah maut. Kalau Bapak Ibu sepakat dengan saya sampai di titik ini, itu menjelaskan kenapa ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu, dia tidak kalahkan Satan. Come on. Ketika Yesus mau melayani Bapaknya di usia 30 tahun habis dia dibaptis oleh Yohanes, Roh Kudus menuntun dia ke padang gurun, benar? Di padang gurun, Satan atau iblis mencobai dia 3 kali. Ceritanya kau bisa baca di kitab Injil. 3 kali iblis mencobai Yesus. Kalau kau lihat endingnya, akhirnya, pertanyaan saya tolong jawab. Apakah Yesus mengalahkan Satan? No. Come on. Baca, buka Matius 4 ayat 11 dulu. 3:1 ya. Habis pencobaan itu, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Habis Yesus menang lawan pencobaan yang dilakukan oleh iblis terhadapnya. Iblis, kata Alkitab loh. Ini literal banget loh. Saya nggak nafsirin, saya nggak nerjemahin. Iblis meninggalkan dia. Artinya apa? Iblis masih oke. Nggak babak belur. Nggak terseok-seok. Nggak berdarah-darah. Yesus melepaskan iblis. Kalau di mata Yesus iblis itu biang keroknya, maka iblis hari itu dikalahkan. Dan akhirnya kita umat manusia, haleluya. Wah, nggak ada itu perceraian, nggak ada itu permusuhan, nggak ada perang Rusia Ukraina. Aman dunia. Coba Lukas 4:13. Coba pakai logika saudara ya. Cerna omongan saya ini. Coba benar nggak? Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Waduh, kalau kita lihat ayat yang ini, memang kelihatan sekali bahwa Yesus habis dia menang lawan pencobaan itu, nggak ngapa-ngapain si iblis. Iblis sendiri yang secara aktif mundur, bukan diusir. Cek pakai bahasa Inggrisnya.
Cek pakai bahasa aslinya. Sami. Makanya Yesus, saya berani berkata, ketika datang 2000 tahun yang lalu, bukan dengan tujuan mengalahkan iblis dan Satan. Why? Kalau kau sudah dengar saya berkali-kali dan nanti kau habis dengar khotbah ini, kau akan ketemu kesimpulan sama saya. Di mata Yesus, iblis, Satan, biasa aja. Bukan sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Yesus tidak menghukum iblis. Iblis hanya oknum yang mencobai Yesus sebagai manusia. Lalu kalau Yesus datang 2000 tahun yang lalu, Pak, tidak berniat mengalahkan iblis, dia ngapain? Saudara mungkin sudah tahu, mungkin sudah muncul di otak dan di hatimu. Saya mau tegaskan di sini. Yesus datang 2000 tahun yang lalu mengalahkan musuh terbesar kita. Siapa tadi saya bilang? Maut. Bukan iblis. Bukan Satan. Pertanyaannya, siapakah maut itu? Kan begitu. Maut itu mati ya Pak. Yatin. Terus gak bernafas lagi. Apakah itu si maut? Nah, untuk mengerti tentang maut, saya juga berkali-kali, saya ingatkan lagi saudara. Kalau saudara tertarik sama satu kata, satu topik di Alkitab, itu didalami dulu. Kita kan mau ngomongin soal maut nih. Maka coba cek di Alkitab, di mana saudara bisa ketemu kata maut, baik di PL maupun di BB. Itu makanya kalau saya bikin khotbah, saya nggak bisa bikin khotbah itu cuma 1 jam. Mungkin bisa, tapi saya nggak pernah lakukan. Khotbah saya itu perenungan dalam Pak, 2-3 minggu paling sedikit Pak. Nah kata maut tuh di Alkitab wakeh tenan. You know kata wakeh tenan Pak. Pak Juve ngerti wakeh tenan? Itu bahasa Ibrani tingkat tinggi. Banyak banget. Maka saya harus baca, oh maut di ayat ini begini. Bukan cuma dibaca, lihat konteksnya. Oh konteksnya maut di ayat ini ternyata begini. Itu baru 1, 2, 3, 4. Bayangin kalau ada puluhan kata maut di Alkitab kita. Berapa banyak waktu yang harus saya gumuli, saya pakai untuk mengerti tentang konsep maut ini. Dan itulah pengkhotbah yang benar. Bukan pengkhotbah jadi-jadian. Maka saya ingatkan nih semua sebentar teman-teman yang sebentar lagi tahun ini jadi STH. Gak bisa kita khotbah itu ya cuma mungkin orang bisa wow. Tapi apakah Tuhan ketika dengar khotbahmu wow? Kok lebih menyenangkan Tuhan atau menyenangkan manusia? Nah siapakah maut itu? Coba kita lihat terlebih dahulu. Kata pertama di Alkitab maut muncul itu di mana? Dan kalau Bapak Ibu sukanya dan pengennya cuma membaca terjemahan LAI, maka Bapak Ibu akan fail menemukan kebenaran ini. Saya nggak bilang terjemahan LAI ini jelek ya. Saya cuma bilang terjemahan Alkitab LAI ini sekedar terjemahan. Not the perfect. Nggak ada yang sempurna dalam terjemahan. Maka kita harus melihat bahasa aslinya. Di Alkitab LAI kita, yang mau saya sebutkan ayatnya, tidak akan kau ketemu kata maut di situ. Di mana itu Pak? Kejadian 2 ayat 17. Oh saya semangat banget nih. Bagian ini buat saudara. Kejadian 2 ayat 17. Bersama saya, 3-1 ya. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nggak ada kata maut. Yang ada kata mati. Adam, Tuhan bilang sama Adam, jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Sebab pada hari, pada saat isunya, kerikmanya, intinya di ayat ini, pokoknya kalau kau makan, kau pasti mati. Ada urgensi di situ. Ada penekanan di situ. Bahwa makan, mati. Nah saya mau bilang sama saudara,
Kata mati di sini menggunakan kata Yunani mute, mavut. Nanti saya akan siapkan slide-nya. Nah, kata mute atau mavut dalam bahasa Ibrani ini juga kita ketemu di Ayub 3 ayat 21. Coba munculkan dulu. Yang menantikan maut, yang tak kunjung tiba, yang mengejarnya lebih daripada menggali harta terpendam, dan seterusnya. Ada kata maut di sini. Kata maut ini pun diterjemahkan dari kata Ibrani mute atau mavut itu. Satu ayat lagi, 2 Raja-Raja 4 ayat 40. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Ada kata maut. Nabi-nabi, anak buahnya, murid-muridnya Nabi Elia, ya, itu makan sup gitu dalam kuali, dan mereka habis makan ngerasa kayak ada racun. Makanya dia berkata, maut, mati ada di dalam kuali itu. Maut ada dalam kuali itu, abdi Allah. Apa yang harus kami lakukan? Bapak Ibu bisa baca ceritanya selanjutnya. Yang saya mau tekankan bukan ngomongin cerita ini. Yang saya mau tekankan, kata maut di sini itu juga berasal dari kata Ibrani mute atau mavut itu. Sederhananya gini. Satu kata Ibrani yang sama, yakni mute atau mavut itu, diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia menjadi dua kata yang berbeda. Di Kejadian diterjemahkan mati. Di Ayub dan 2 Raja-Raja diterjemahkan maut. Itu yang akhirnya membuat orang yang Kristen yang membaca hanya Alkitab terjemahan Indonesia tidak memahami konsep maut itu. Terlebih ketika dia baca kitab Kejadian, gak ada maut di situ, yang ada hanya mati. Padahal kalau kita lihat bahasa atau kata aslinya sama-sama menggunakan kata Ibrani mute itu. Nah, karena itulah akhirnya banyak orang Kristen membedakan antara maut dan mati. Saya masih ingat banget ketika saya masih melayani di sebuah gereja besar. Terus saya khotbah. Dalam ilustrasi khotbahnya saya bilang begini, saudara, kalau kita sudah mau berkomitmen untuk membangun rumah tangga, maka pasangan kita salah, ampuni. 70 kali 7 dan seterusnya. Ya, khotbah normal. Terus saya bilang, hanya maut yang memisahkan cinta atau hubungan kita sebagai suami istri. Itu kata iman Kristen. Saya ngomong begitu. Saya pikir gak ada yang salah dengan apa yang saya katakan. Karena saya sering dengar dari pendeta senior saya, menikah dalam iman Kristen hanya maut yang memisahkan. Ketika saya turun tiba-tiba ada pekerja jas biru. Di gereja lama kan jas biru ya. Terus memeluk saya gini. Pak Pendeta, terima kasih berkat firman-Nya. Cuma kalau boleh saya memberi saran, bukan maut Pak, tapi kematian. Terus saya berpikir, apa bedanya maut dan kematian? Gitu ya. Saat itu saya belum punya pemahaman seperti yang saya sampaikan hari ini. Saya cuma menghormati karena lebih senior. Iya Pak, nanti coba saya pelajari. Cuman yang saya paham, maut sama mati itu sami mawon Pak. Karena saya tahu bahasa Ibraninya maut. Nangkep ya saudara ya? Nah, itulah fakta yang terjadi. Sehingga ketika saya bilang tadi musuh terbesar kita bukan iblis atau Satan tapi maut, banyak orang Kristen memahami musuh terbesar kita adalah mati fisik. Bukan itu. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Yang berikutnya saudara, kata maut di Alkitab ini harus kita maknai lebih dalam dan lebih luas. Bukan hanya sekedar yang Bapak Ibu pahami maut itu adalah kematian fisik. Kenapa? Kembali ke cerita soal Adam tadi. Ketika Adam Tuhan bilang jangan makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu,
kalau kau memakannya, pada hari kau memakannya, pada saat kau memakannya, kalau kau makan, kau pasti mati. Faktanya, apakah Adam mati atau mengalami maut seperti konsep kita, yakni kematian fisik? Kok diem sih? Enggak. Adam masih sama Hawa ucruk-ucruk, sambil ketakutan mereka keluar dari Taman Eden kan? Berarti kan entah dia berlari kah, jalan cepet-cepet kah, karena diusir oleh kerub dengan pedangnya bernyala kan? Dia masih hidup. Jadi Bapak Ibu dari sini mestinya memahami bahwa konsep mati atau maut dalam bahasa Ibrani mute tadi bukan kematian fisik. Coba kita buka dulu firman Tuhan kembali, nanti saya jelaskan. Roma 6 ayat 23. Ini ayat yang populer kalau Bapak Ibu sering menginjil. Kalau nggak sering menginjil ya nggak ngerti lah ayat ini. Ini biasa dihubungkan dengan Roma 3:23. Roma 3:23 berkata pada dasarnya semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Baru kita ngomongin Roma 6 ayat 23 itu dalam teori penginjilan itu udah baku gitu ya. Ngomong upah dosa ialah maut. Tapi karena karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Adam itu berdosa. What the meaning of dosa? Dosa itu adalah tidak tepat sasaran. Itu arti harafiahnya. Bapak Ibu bisa menafsirkan, bisa memberikan penjelasan dosa itu ABCD. Tapi kalau kita lihat etimologinya, dosa, hamartia, itu tidak tepat sasaran. Selalu pakai analogi begini. Orang main panah. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya sempat ngajak anak saya liburan ke Lembang. Terus ada satu tempat di mana kita bisa main panah. Ya. Dan main panah itu meskipun udah ngeker, untuk sampai pada bulatan merah yang paling tengah itu sulitnya minta ampun. Pak Juve mungkin pernah juga itu belajar nembak gitu ya, atau ada latihan nembak. Untuk bisa kena sasaran di tepat tengah itu kan butuh konsentrasi tinggi, benar nggak Pak? Belum pengaruh angin dan lain sebagainya. Semua ada banyak faktor sehingga susah. Makanya dalam lomba panah, lomba menembak nggak semuanya menang. Kalau bisa semuanya menang, ya kalau itu mudah pasti semuanya menang, kan susah. Nah, kalau kita memanah, meskipun panah kita masuk ke dalam sasaran tembaknya, tapi kalau nggak pas di tengah-tengah, itu yang namanya tidak tepat sasaran. Bapak Ibu nggak mungkin dapat piala, nggak mungkin dapat medali. Kenapa? Karena nggak tepat sasaran, meskipun masuk ke dalam sasaran tembaknya. Dosa juga begitu. Tuhan bilang sama Adam, jangan kamu makan dari buah pengetahuan baik dan jahat. Adam bukan saja tidak tepat, tapi itu mematahkan itu. Melanggar dengan sangat literal. Dia makan, maka Adam berdosa. Dan karena itu Roma 6:23 mengingatkan kita, upah dosa adalah maut. Sejak Adam berdosa, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti Adam telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Maafkan saya ulangi. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Gara-gara Adam makan buah pengetahuan baik yang notabene melanggar perintah Tuhan, Adam berdosa. Dan dosa itu masuk ke dunia dari satu orang. Juga karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Kalau dosanya datang ke dunia dari satu orang, maut juga begitu. Dosa dan maut itu berjalan beriringan. Dan sejak dosa itu menguasai dunia, maut juga menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Coba perhatikan dan renungkan. Maut menjalar kepada semua orang. Saya nggak pernah ketemu di Alkitab iblis mampu menguasai semua orang. Tapi ini ayat telanjang. Maut telah menjalar kepada semua orang. Yang artinya tidak ada satupun yang tidak terkena virus dari maut itu. Terinfeksi virus maut itu. Semua manusia.
Maka kemarin ketika kita ada masalah COVID-19, supaya kita tidak terinfeksi, kita harus menjaga jarak dan divaksin. Mestinya, kalau Bapak Ibu memahami logikanya seperti saya, ada yang sesuatu yang harus kita lakukan supaya apa? Supaya maut tidak bisa menjalar kepada kita. Karena kalau kita diam saja, kita cuek di zaman kemarin COVID-19, nggak pakai masker, jalan kemana-mana, kita bisa kena. Iya kalau kena nggak ada comorbid. Kalau ada comorbid, teman SMA saya yang dekat sama saya ketika di SMA 3 orang mati. Teman SD saya yang dekat dengan saya 1 orang mati. Dekat ya, dalam artian kita dulu di zaman itu bersahabat karib. Belum teman kuliah, rekan pendeta. Belum yang sekedar cuma saya tahu doang. Masih muda, sehat. Tiba-tiba dapat kabar meninggal. Kenapa? COVID. Dari mana? Teman saya itu postingannya selalu di fitness center. Lari, sepedahan, tiba-tiba dapat kabar meninggal. Ini kan orang yang lebih sehat dari saya, wong saya aja gak pernah olahraga. Mati, kenapa? Rupanya kena COVID dan ada penyakit bawaan dalam dirinya. Lewat. Nah orang Kristen tapi gitu. Karena yang didengar gurunya salah, pendetanya ngajar gak pernah benar. Gereja yang diikuti cuma ngajarin berkat-berkat, sembuh-sembuh, mujizat-mujizat doang. Minggu depan atau kapan saya mau khotbah, mujizat itu bisa membahayakan. Kan saya udah bilang sama Bapak Ibu kan, sejak 2023, Bapak Ibu ingat gak khotbah saya? Gue gak peduli lagi dengan kuping-kuping lo semuanya. Lo sakit hati kah? Lo gak suka lah, besok gak mau datang lagi, ora urus. Dulu ada pendeta, bilang sama saya, pendeta kita bilang sama saya, pasti jangan ngomong begitulah. Masa gembala ngomong gitu? Sekarang saya memposisikan diri bukan cuma gembala. Saya memposisikan sebagai nabinya Tuhan. Orang kalau ngejar mujizat. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Saya siap nanggung ucapan saya ini. Kalau yang kau kejar mujizat hari ini, meskipun yang kau kejar mujizat dalam nama Yesus. One day, kau akan tersesat karena mujizat itu. Alasan saya, argumentasi saya, tunggu nanti. Ini to be continue. Saya spoilerin aja dulu. Saudara, maut sudah menjalar sejak Adam berdosa. Sejak Adam melanggar perintah Tuhan. Sejak Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Maka Adam alami mute. Coba munculkan slide pertama saya yang saya buat. Slide yang gambar. Ya. Saudara, kita coba lihat apa kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Perbedaan signifikannya nemu nggak dari maut dan mati menurut bahasa Indonesia? Mati, kalau kau melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia banyak banget artinya. Tapi yang signifikan ada 3. Pertama, mati kata KBBI adalah sudah hilang nyawanya, tidak hidup lagi. Itu mati. Yang kedua, kata KBBI, mati itu tidak bernyawa, tidak pernah hidup. Yang ketiga, kata KBBI, mati itu tidak bergerak. Ini biasanya hubungannya dengan mesin, aloji, dan sebagainya. Jam saya mati. Itu. Oke? Mati artinya, sederhananya kata KBBI, nggak punya nyawa, nggak bergerak. Lalu apa kata maut? Maut itu apa kata KBBI? Maut itu kata KBBI adalah kematian, terutama tentang manusia. Jadi ketika kita bicara maut, maka di otak orang yang berbahasa Indonesia itu bicara mengenai kematian yang dialami oleh manusia. Maut sudah menjemputnya. Kematian sudah menjemputnya. Itu dalam bahasa Indonesia. Gak lebih, gak kurang. So makanya saya bilang kalau kau hanya membaca Alkitab bahasa Indonesia dan kau tidak mendengarkan guru yang baik dan kau tidak mendalami Alkitab, kau akan tidak memahami bahwa musuh terbesarmu ternyata adalah maut atau mati. Coba kita munculkan slide kedua. Nah, sekarang kita ngomongin etimologi dari maut. Kita tadi sudah buka Yakobus 4 ayat 7. Ya. Bahwa maafkan saya, dari 1 Korintus 15 ayat 26 bahwa musuh terakhir dan dibinasakan adalah maut. Dalam bahasa Yunani, kata maut itu diambil atau diterjemahkan dari kata Yunani thanatos. Yang menurut Strongs itu artinya
death, mati, physical or spiritual. Mati secara fisik jasmani maupun rohani atau spiritual. Itu arti kata dari thanatos yang diterjemahkan oleh LAI dalam semua perjanjian baru menjadi maut. Makanya kita ketemu di 1 Korintus 15 ayat 26 tadi. Bahwa musuh terakhir yang dikalahkan adalah thanatos. Yang diterjemahkan LAI menjadi maut. Lalu dalam bahasa Ibrani, kita tadi sudah membaca di Kejadian pasal 2 ayat 17, Ayub dan seterusnya. Di Kejadian ada makan buah pengetahuan baik, kata Tuhan, kalau kau memakannya, pada hari kau memakannya kau mati. Ayub mengatakan menerjemahkannya, LAI menerjemahkan dengan maut. Nah kata mati dan maut di dalam perjanjian lama itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani yang artinya lamawet atau mavet atau mavut itu saudara. Yang secara harafiah dalam kamus Strong, sekali lagi saya kalau gunakan kamus Strong itu kamus teologi ya memang. Ya, biasanya menerjemahkan dari bahasa asli ke bahasa Inggris, itu kamus Strong. 4194 itu angkanya, angka Strongnya. Ya. Kata lamavet atau mavet atau mavut ini, itu berarti death. Kematian. The death. Mati. Ya. Their place, tempat kematian. Dan juga ruin atau kehancuran. Itulah arti etimologi dari mavet, mavut, atau thanatos. Dua bahasa yang berbeda, Yunani dan Ibrani. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, bicara mengenai hal yang sama. Ruahnya sama, rohnya sama. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Nah, lalu setelah kita menemukan arti secara etimologi dalam bahasa Indonesia tadi, di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Strong, makna etimologi aslinya dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, kita bisa menemukan kebenaran apa? Siapakah maut yang diajarkan oleh Alkitab? Sekali lagi, munculkan slide berikutnya. Sekali lagi, faktanya. Ketika Adam makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, Adam tidak mati. Kalau kau baca ayat-ayat seterusnya dari biografi Adam yang kita bisa baca di Alkitab, Adam bahkan sampai berusia 930 tahun. Lalu kata Alkitab, barulah ia mati. So Bapak Ibu, ini Adam ini umur 930 tahun, include di Taman Eden atau tidak? Kalau kau tanya sama saya, ini tidak include di Taman Eden. Jadi setelah Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, Tuhan bilang, kalau kau makan, pada saat kau makannya kau mati. Tapi pas Adam makan, Adam gak mati. Bahkan Adam masih mendengar suara langkah kaki Tuhan, bener gak? Ngumpet pakai cawat dari pohon ara, bener gak? Kemudian Tuhan marah kan? Wah, bla bla bla. Ada hukumannya kepada Adam, ada hukumannya kepada Hawa, ada hukumannya kepada ular. Kemudian Adam dan Hawa diusir. Nah, sejak keluar dari Taman Eden, itulah Adam dihitung usianya. Itu dalam teologi orang-orang Ibrani begitu. Nah, 930 tahun setelah keluar dari Taman Eden ini, barulah si Adam metong. Tahu metong nggak? Kalau sering ke salon yang ada bencong-bencongnya tahu. Metong, mati maksudnya. Jadi saudara, dari sini saya ingin mengatakan kepada saudara, bahwa mati atau maut itu tidak seperti yang dikatakan oleh KBBI. Bahkan apa yang ditafsirkan dan diterjemahkan oleh Kamus Strong, Kamus Teologia, juga kurang tepat. Karena maut oleh Strong cuma diterjemahkan sebagai mati, baik fisik maupun roh. Kalau mati fisik, saya tanya sama Pak Ibu, gimana? Ya udah mati, dikubur. Kalau mati roh, ya udah Pak, itu garing Pak. Kemarin ada anak muda hubungi saya minta konseling lewat Zoom. Anaknya baik. Dia bersaksi dia baik Pak, saya nggak pernah jahat sama orang tua oke, kerjaan oke, nggak pernah korupsi, saya megang petikas loh Pak. Itu petikas di perusahaan saya, yang saya pegang, yang saya bisa tinggal cairin keluarin itu nilainya bukan ratusan juta, besar sekali. Tapi saya nggak pernah pakai Pak. Tapi kenapa saya garing ya? Kering gitu sama Tuhan. Mau doa nggak bisa. Dia beralasan, saya kalau mau dengar khotbah itu cuma dengar khotbah pasti dan 1-2 pendeta yang disebutkan. Itu masuk kotak saya.
Terus dia sadar, itu kan gak boleh ya Pak? Iya. Doa saya gak bisa. Baca Alkitab gak bisa. Dia mengalami kekeringan. Apakah itu yang dimaksud dengan maut atau mati? Kekeringan spiritual? No. Itu cuma ece-ece doang saudara. Yang saya mau ajarkan tuh lebih besar daripada itu, lebih menakutkan daripada itu, lebih mengerikan daripada itu. Sehingga saya berharap dengan saudara saya mendengarkan khotbah saya, saudara ngerti musuh terbesar, musuh maut itu siapa. Bukan cuma mati. Bukan mati fisik doang. Karena berkali-kali saya bilang, coba muncul aja. Ibrani 9 ayat 27. Ini ayat, saudara paham apa tidak gitu. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan seterusnya. Manusia itu ditentukan untuk mati. Jadi mati fisik dalam hal ini, itu bukanlah sesuatu yang sebenarnya menakutkan. Saudara nggak bisa hindari itu. Ya saya ngefans sama Michael Jackson Pak. Orang mau ngomongin apa soal dia, tapi saya ngefans sama suaranya, karyanya. Ya. Albumnya Trailer itu, Smooth Criminal itu, aduh keren banget. Heal the World. Semua lagu-lagunya saya suka. Bagaimana saya tahu dia berusaha untuk memprotek dirinya. Ketika di Amerika kulit hitam masih dianaktirikan, dia berusaha untuk memutihkan kulitnya. Ketika dia melihat bahwa orang-orang yang kulit putih hidungnya mancung-mancung, dia mulai kecilkan hidungnya, benar nggak? Ketika orang lebih suka bibir tipis, dia tipiskan bibirnya pakai operasi plastik, padahal dia sebagai ras hitam, bibirnya kan tebal-tebal. Orang ras hitam tuh rambutnya kriwil-kriwil, dia berusaha untuk meluruskan rambutnya. Nggak berhenti di situ. Dia benar-benar memprotek hidupnya sehingga dalam tahun-tahun yang saya tahu dari dia, karena saya mengamati dia, itu kalau keluar rumah pakai masker. Kita baru pakai masker sekarang. Gara-gara COVID. MG itu nggak ada COVID, pakai masker. Dan maskernya bukan masker kayak kita gini. Masker yang udah beroksigen lagi. Steril semuanya. Mati mah mati aja kan. Iya nggak? Mati mah mati aja. Kok nggak bisa hindari kematian? Kalau Tuhan sudah menentukan waktumu, selesai. Lu mau punya dokter ahli kek, bisa bawa dirimu berobat ke rumah sakit terbaik kek. Kalau bahkan di luar angkasa ada dukun alien, kau bisa bawa ke sana pun, kalau udah tentukan Tuhan mati, mati. Ini sesuatu yang memang sudah takdir ketika Tuhan menciptakan Adam. Kau pasti mati, keturunanmu pasti mati. Mati di sini maksudnya mati fisik. Jadi maut, lamut, thanatos itu bukan cuma mati fisik. Nah kembali saudara, siapakah maut? Musuh terbesar kita itu. Biar Alkitab yang menjelaskan tadi. Saya sudah ngomong tadi. Tuhan ngomong sama Adam begini. Ketika pada hari kau memakan buah itu, buah pengetahuan baik dan jahat, kau akan mati. Faktanya, Adam kan gak mati fisik habis makan. Masih punya usia 930 tahun. Yang let's say, lama bener Pak. Bener gak Pak? Pak Jupe gue nanya, lu mau gak ngebayangin lu kira-kira bisa gak seumur? Kayaknya gak mungkin bisa ya. Karena emak kita, mbah gua, ya orang bokap nyokap gua gitu ya. Itu umur 70-80 tahun mati. Terus saya menemukan fakta 930 tahun. Kira-kira saya berani gak berimajinasi liar bisa umur 700 tahun? Kayaknya gak mungkin gitu kan. Ya. Dan itu lama loh Pak. Nah, lalu di mana salahnya? Berarti Tuhan itu firman-Nya gak dahsyat ya. Gak mempan sama Adam. Tuhan berkata pada hari kau memakannya kau akan mati. Adam gak mati fisik kok. Masih umur 930 tahun. Lalu apa maksud dari perkataan Tuhan? Pada hari ketika kau makan buah kau mati. What the meaning of mati dalam bahasa Ibrani la mutade, apa maksudnya? Yang jelas Adam tidak mati fisik. Tapi kalau Bapak Ibu lihat slide berikutnya. Yang terjadi adalah Adam diusir dari Taman Eden.
Menurut saya, kau boleh berkata itu kan area tafsirnya Pase. Monggo, silahkan. Tapi saya menafsirkan ini karena saya punya argumentasi yang bisa saya pertahankan. Bahwa Adam faktanya tidak mati. Nah, karena Adam tidak mati, padahal Tuhan berkata kalau kau makan buah ini kau mati, maka mestinya logika kepala sehatnya kau harus memahami sebenarnya kata mati yang dikatakan Tuhan kepada Adam kalau makan itu apa artinya. Kan sederhananya gitu. Tapi banyak teolog, teman-teman saya termasuk rekan saya yang udah DTH, ketika saya khotbah soal Adam, ya japri saya kita berdiskusi panjang. Ya dia pakai argumentasi macam-macam, ya kalau bagi saya ya monggo. Dia tidak mau menerima saya dan saya juga nggak mengerti atau menerima pandangannya. Kita akhirnya berbeda tapi tetap bersaudara. Maut kalau menurut saya itu bukan kematian. Fakta yang terjadi kata Alkitab setelah Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Adam diusir dari taman di Eden. Taman di Eden adalah gambaran Shekinah Glory. Dunia saat itu sudah ada apa belum? Bumi ada nggak? Ada. Apakah Bapak Ibu berpikir bahwa bumi itu hanya taman di Eden ini? Tentu tidak. Disebut dalam bahasa aslinya taman di Eden. Itu artinya Eden aja lebih luas daripada taman itu. Benar nggak? Apalagi wilayah bumi lainnya. Dan Tuhan, Shekinah glorinya Tuhan, tidak ada di wilayah bumi lainnya. Meskipun di belahan bumi lainnya ada makhluk-makhluk hidup lainnya. Shekinah glory, kemuliaan Tuhan hanya ada di Taman di Eden. Terekspresi ketika di dalam kitab Kejadian, setiap hari yang sejuk, terjemahan LAI. Adam mendengar langkah-langkah kaki Tuhan. Berarti Adam sebagai manusia real, Adam not malaikat, Adam not makhluk halus atau makhluk spiritual, Adam manusia. Adam bisa merasakan dengan kepekaan yang tajam langkah kaki Tuhan. Shekinah glory Tuhan nyata benar di Taman di Eden. So ketika Adam diusir dari Taman di Eden ini, gak boleh lagi ada kakinya di Taman di Eden ini. Artinya Adam secara logika kita diusir dari hadirat Tuhan. Jadi maut adalah keterpisahan dari Allah dan jauh dari Allah. Dan terbukti Pak. Habis kau baca ayat di Alkitab, Adam diusir dari Taman di Eden. Dan Tuhan menempatkan kerub dengan pedang bernyala agar Adam tidak bisa masuk atau menemukan jalan kembali ke Taman di Eden itu. Cerita komunikasi yang mesra intim antara Adam dan Tuhan. Finish. Kalau nggak ketemu lagi, kemudian Tuhan datang kepada Adam. Adam, nggak kangen sama gue? Finish. Adam lagi nyangkul, harinya sejuk. Bilang sama Hawa, kok kita gak pernah dengar kaki langkah Tuhan lagi ya? Pendengaran mereka, kepekaan mereka, apapun tentang Tuhan, finish. 930 tahun di luar Taman di Eden, hubungan Tuhan dengan Adam, finish. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Jadi, dalam apa yang saya bagikan tadi, maut, musuh terbesar yang dikalahkan Tuhan, musuh terakhir yang dikalahkan Tuhan. Bagi saya, juga musuh terbesar saya. Itu adalah posisi ketika kita ditinggalkan Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, dan saya tidak lagi dekat dengan Tuhan. Dalam konteks Adam, ketika Adam diusir menjauh dari hadirat Tuhan. Itulah maut yang sebenarnya. Jadi maut bukan kematian. Sebab iman Kristen kita, saya aja kalau bikin ibadah penghiburan di kuburan kan, jangan nangis ya semuanya ya.
Ini papa udah mati, tapi nanti bisa bangkit kembali. Berarti kan yang gak kenapa-napa cuma fisik doang yang mati. Jadi mati atau maut yang disebut sebagai musuh terbesar, musuh terakhir yang dikalahkan oleh Tuhan, itu adalah keterpisahan dengan Tuhan. Yesus datang ke dunia tidak mengalahkan setan. Setan, iblis masih dilepaskan, dalam artian setan mundur doang. Mencari waktu yang tepat. Tapi setan gak berdarah-berdarah, enggak. Orang pencobaan itu dialeknya bagus kok. Kalau kau benar anak Allah, coba loncat. Nanti pasti malaikat-malaikat yang berlaksa-laksa itu akan menantang kau. Hei, jangan cobai Tuhan Allahmu. Itu kan diskusinya, komunikasinya bagus. Gak ada gitu Yesus bilang, oh gue tampar loh. Terus iblis ngelak gitu, gak ada. Yesus datang mengalahkan maut. Mengalahkan keterpisahan dengan Allah. Caranya gimana? Dia harus datang sebagai manusia. Sebab maut itu musuh terbesar manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia harus menanggung maut dulu. Menanggung keterpisahannya dengan Allah. Ini kalau saya ngomong ayat ini saya selalu nangis. Itu kenapa di Matius 27 ayat 46 munculkan. Yesus teriak di atas kayu salib, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Yang artinya, Allahku, Bapakku, kenapa kau meninggalkan aku? Yesus mengalami for the first time. Sepanjang kekekalan, dia terpisah dengan Bapaknya. Dia harus mengalami musuh terbesar manusia, terpisah dari Bapaknya. Dia harus merasakan apa yang dirasakan Adam sampai generasi nantinya. Karena maut sudah menjalar ke semua manusia. Itu menjadi DNA setiap manusia yang lahir, ada maut. Ada potensi, maksudnya anak bayi ini nantinya akan jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Dan Yesus datang sebagai manusia. Harus sebagai manusia. Karena yang mengalami maut itu manusia. Untuk mengalami kutuk dosa yang adalah maut itu. Lalu kalau gitu Pak, gak menang dong Yesus. Lah menang dong. Hari ketiga dia bangkit. Bangkit itu bukan maksudnya hidup. Makanya kalau kita ngomongin Paskah, kebangkitan Tuhan, bukan semata ngomongin Yesus bangkit fisik, Pak. Bangkit di situ maksudnya mengalahkan maut. Hubungannya dengan Bapa pulih lagi. Lah yang membangkitkan dia kan Bapa. Ketika Yesus bangkit, Alkitab mengatakan ada malaikat yang menggulingkan itu batu yang menutup goa tempat Yesus dikubur. Lah malaikat itu ngelakuin itu dari mana? Perintah Bapa tentunya kan, karena kata malaikat angelos, malak artinya utusan Allah. Diutus, orang yang mengutusnya siapa? Sosok yang mengutusnya siapa? Bapa. Malaikat nggak mungkin Pak ada inisiatif. Duh kasihan ya anak tunggal Bapa ini mati ya. Yuk kita turun yuk. Gabriel yuk kita turun yuk. Terus kita gulingkan yuk. Kak, ini malaikat ini kalau nggak disuruh sama Bapa nggak akan ngelakuin apapun juga. Malaikat itu adalah makhluk yang diutus. Dia bergerak 1 senti itu karena Bapa yang memerintahkan. Artinya ketika Bapa memerintahkan, hubungan dengan anaknya ini sudah pulih. Makanya fokusnya Yesus ketika dilihat oleh orang-orang termasuk Maria Magdalena mau menjamah. Aku belum kembali kepada Bapa. Aku belum bertemu dengan Bapa. Terang sekarang. Tuhan Yesus datang mengalahkan maut ini. Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Saya ulangi lagi. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau Bapak Ibu belum dengarkan apa yang saya bagikan tadi. Maka maut di sini pengertiannya adalah mati fisik. Tapi saya mengajar saudara maut, si musuh terakhir yang dikalahkan Yesus itu. Bukan mati fisik, tapi keterpisahan dengan Allah.
Itu makanya ketika maut gak berkuasa lagi atas Yesus. Bahasa lainnya, Yesus sudah mengalahkan maut. Di kitab Wahyu 1 ayat 17-18. Ini yang harus dipahami oleh Bapak, Ibu, dan saya. Buka Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir yang hidup. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku, kata Yesus kepada Yohanes, memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Munculkan slide yang saya buat. Saudara, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dan setelah dia mengalahkan maut 2000 tahun yang lalu, menyelesaikan tugas tunggal yang diberikan Bapa kepada dia. Sekali lagi tugasnya bukan mengalahkan setan. Saya menafsirkan makanya setan is nothing. Selama kau tunduk sama Allah, setan nothing. Nah kalau kau nggak tunduk sama Allah, setan something. Ya tergantung. Jadi kalau lo masih mimpi buruk ya, sama setan pocong takut, nah itu sorry aja Jack. Lo belum tunduk sama Allah Jack. Tapi kalau kayak gua udah tunduk sama Allah, kagak takut lah. Makanya saya pengen, aduh ini bukan ucapan, saya pengen. Cuma kalau dipengen, ada yang mau jadi ketua panitianya nggak? Kita bikin retret gitu di Pondok Rangon gitu. Ayo. Ya. Masing-masing boleh bawa kemah sendiri-sendiri deh, tapi di Pondok Rangon, di tengah kuburan, ayo. Ada loh lokasi yang masih bagus, kemarin belum lama saya Natalan ke sana, masih ada area kosong juga gitu. Jadi udah lobang situ, tengah-tengahnya adalah 10 tenda, saya rasa bisa bangun situ. Api unggun di situ, KKR di situ. Wih. Gue berani, cuma ada yang fasilitasi nggak jadi panitianya? Maksud gue ngurus-ngurusin ke Pondok Rangon gitu kan? Ya, pengen gitu loh. Karena saya yakin orang Kristen sama beginian takut. Bapak saya itu orang lempeng, tentara pula, kumisan pula, gagah bapak saya. Tapi Pak, sorry ya kalau lu denger ya Pak. Bokap gue, bapak gue yang gagah, tentara itu, gak pernah berani lihat orang mati. Bokap gue, sorry ya Pak. Waktu kecil gue bingung gitu ya, tetangga depan rumah yang udah gue anggap seperti bapak sendiri. So family banget kita, namanya tinggal di kolong, bukan di klaster perumahan elit ya. Ya perumahan tentara gitu, soulnya dapat banget itu. Meninggal. Ibu saya yang tadinya kerja langsung telepon, satu jadi bidan ya, minta cuti karena namanya tetangga depan masuk kerja gitu kan. Jadi ibu saya bantu apa ngaco, ngeliatin apa, mandiin segala macam, padahal bukan orang muslim, tapi ibu saya bantuin semuanya. Bapak saya tuh cuma di depan kayak gini. Terus gue kan ngintip kan, pengen dong lihat si om yang tadinya makan bakso tiba-tiba kok kaku doang. Dipanggil sama bapak saya, sini, kosa. Ya, terus saya bertanya, kenapa? Bapak saya cuma diam. Lama berlalu, ketika itu berulang, bahkan ketika bapak saya jadi penatua gereja. Bayangin, penatua gereja. Itu ketika ada jemaat yang mati, bapak saya itu pun tidak akan mengitari peti mati. Baru ibu saya bilang, bapakmu tuh takut lihat orang mati. Ya gak tahu lah. Bokap gue yakin ada di surga, nanti gue tanya sama dia. Maut bukan kayak gitu. Kita semua kan kayak gitu. Lo kan masuk ke peti 2x1. Ya kalau lo kaya bisa dikubur di San Diego. Kalau lo ala-ala biasa ya di TPU biasa lah. Kalau nanti Indonesia udah padat sekali, TPU mahal harganya, ya sorry. Saya mah bilang dibakar juga gak kenapa-napa. Oh Pak, gak boleh Pak. Dibakar, dikremasi itu melanggar firman Tuhan. Kalau dibakar, dikremasi itu haram. Kasihan orang-orang Kristen yang tinggal di Singapura. Karena gak ada satupun orang Kristen di Singapura yang dikubur. Semuanya harus dikremasi. Kenapa? Karena harga tanahnya mahal. Anggap ya saudara ya. Makanya saya bilang, jangan jadi orang Kristen yang cuma radikal luar doang. Tapi tong kosong nyaring bunyinya. Imannya tempe.
Ya nggak tahu dah yang saya khotbahkan ini saudara suka apa enggak. Tapi ya ini kan kayak model piramid gitu ya. Yang model khotbah begini ya kecil. Makanya jemaatnya cuma segini-gini aja. Kita mau uji, kita rubah nggak gereja kita? Mau nggak, Bu Bebi? Pak Bebi mau nggak? Gue berani yakin kalau kita rubah mindset kita ngomongin mujizat, kuasa, berkat, nggak sampai setahun gereja ini penuh. Hakul yakin gue. Mau nggak? Tapi Pak Prana harus berbahasa roh dulu. Oh iya dong, kalau Pak Prana nggak bisa bahasa roh, gimana kita bisa membangkitkan semangat Tuhan dan menarik hadirat Tuhan? Kalau kita Bu Neta nanti pokoknya tumpangi tangan, Bu Roli teriak-teriak di sana, Bu, yakin nggak sampai setahun gereja ini penuh. Tapi apakah itu goal saya dan goal kita? Cuma menjadikan banyak orang Kristen, tapi bukan menjadi orang Kristen. Kekasih Tuhan di mata Tuhan. Secara teori, orang percaya tidak mungkin mengalami maut karena maut sudah dikalahkan Yesus. Keterpisahan dengan Allah sudah dikalahkannya. Tapi meskipun ada fakta empiris yang seperti itu, tapi kita mestinya bertanya dengan apa yang kita lihat dalam keseharian. Kenyataannya bagaimana? Kan gitu. Saya tadinya mau munculin tuh slide-slide informasi pendeta cabul, pendeta jinah, pendeta korup, guru agama Kristen mencabuli 5 orang anak didiknya, pendeta besar punya nama besar yang ternyata belasan tahun itu melakukan pelecehan seksual terhadap anak rohaninya. Maafkan saya, sebenarnya udah saya kumpulin semua clipping-clipping itu. Tapi akhirnya saya bilang, enggak lah. Ada etika gitu. Sesama biskota dilarang saling mendahului. Tapi yang ingin saya katakan, itu fakta. Itu artinya kita mestinya berhipotesa bahwa tidak semua orang Kristen, meskipun Tuhan berkata maut sudah dikalahkan, secara teori maut gak lagi bisa menguasai orang Kristen, tapi faktanya masih banyak orang Kristen di luar sana, termasuk hamba Tuhan pendetanya yang mengalami keterpisahan dengan Allah. Loh kalau dia melecehkan anak rohaninya, loh kalau dia korupsi, loh kalau dia bisnisnya brengsek, nipu orang, kalau dia melakukan hal-hal yang jahat, apakah itu bisa kita asumsikan dan kita tafsirkan orang itu sudah melekat sama Tuhan? Enggak. Berarti orang-orang tersebut itu masih mengalami keterpisahan dengan Allah. Dosa masih ada. Kalau Bapak Ibu memahami, makanya Bapak Ibu harus miris. Kasihan Yesus gitu. Dia sudah menanggalkan semuanya. Segalanya. Dia yang maha membatasi hanya, maafkan kalau bahasa saya kasar, seonggok daging namanya Yesua. Anak tukang kayu namanya Yusuf. Hampir sebagian besar hidupnya dihabiskan di kota kecil, maafkan kalau kota itu terlalu modern. Desa Udik namanya Nazaret. Dia gak pernah ke Dufan, gak pernah ke Disneyland, gak pernah ke Bali. Muplek aja di situ padahal dia maha omnipresent, tadinya bisa kemana-mana. Bahkan udah terbatas begitu, dia masih mengalami dengan tubuh terbatasnya siksaan, dilecehkan, diludahi, dicambuk. Dia lakukan itu untuk saudara, karena dia pengen maut, lamut, thanatos, keterpisahan dengan Allah itu tidak kau alami lagi. Tapi kau berpikir seolah-olah kalau Jesus, I believe in you. Kau sudah paling benar. Berapa banyak orang yang begitu bangganya setelah dibaptis. Padahal habis baptis perjuanganmu panjang. Ya enggak? Berapa bangganya tepuk dadanya orang kalau sudah melayani di gereja. Seolah-olah jaminan surga, tiket surga ada di tangannya. Coba buka matamu seluas-luasnya.
Faktanya masih banyak orang Kristen yang terpisah dengan Allah karena hidupnya masih dalam dosa. Keterpisahan dari Allah, meskipun sudah Yesus kalahkan, itu masih menjadi musuh terbesar kita. Pertanyaannya, lalu bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita ambil supaya kita tidak mengalami keterpisahan dengan Allah? Ini adalah langkah berikutnya setelah kau percaya ya. Karena saya khotbah hari Minggu, gak mungkin ada orang yang tidak Kristen yang dengar khotbah saya. Kecuali saya khotbah tentang penginjilan, KKR, itu pasti banyak orang yang belum Kristen. Logikanya kalau ibadah Minggu, itu orang yang beribadah pasti sudah Kristen. Ini buat lu. Setelah kau Kristen, setelah kau percaya, supaya kita terus tidak terpisahkan dengan Allah. Gimana caranya? Yakobus 4, yang sebenarnya ayatnya sudah kita baca tadi. Ayat 7 dan 8, munculkan. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Pak, Bu, semua kata-kata yang kita baca di sini adalah kata perintah. Bapak Ibu harus jadi orang Kristen yang aktif, bukan pasif. Gak cukup Bapak Ibu cuma percaya Jesus, I believe in you. Terus kau berpikir sepanjang hidupmu di dunia, kau berbuat apapun, kau pasti akan selamat. Harus ada hal-hal yang aktif yang kita kerjakan. Pertama, kalau kita membaca ayat 8, karena maut, keterpisahan dengan Allah, jauh dari Allah, dibuang dari hadirat Allah, itu musuh terbesar kita. Dan faktanya saya bilang kan tadi, banyak pendeta juga masih jauh dari Allah ternyata. Kalau pendetanya aja masih dosa, bagaimana mungkin umatnya kita bilang lebih bagus dari pendetanya? Bukankah seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun? Kalau pemimpin agamanya, pemimpin spiritualnya brengsek, berdosa, umatnya yang banyak pasti lebih banyak yang brengsek. Nah, supaya kita sudah percaya, terus di bumi ini bisa melekat pada Dia. Ketika kita sudah percaya, kita di bumi ini selalu intim dengan Dia, tidak jauh dari Dia, maka harus ada tindakan aktif yang Bapak Ibu harus lakukan. Di ayat 8 tadi Bapak Ibu harus mendekat kepada Allah. Dia sudah mendekat kepada kita lewat inkarnasinya 2000 tahun yang lalu. Sebagai responnya Bapak Ibu harus mendekat kepada Allah. Baru Ia akan mendekat kepadamu. Terjadi keintiman. Lu anak muda, kalau suka sama cewek, jangan cuma lihat dari jauh. Cakep ya. Aduh, seksi ya. Cuma mengagumi tapi gak berani mendekat. Lu akan gejari ketika tahu tiba-tiba temen lu yang secara fisik lebih jelek dari lu, ternyata lo lihat dari jauh, jalan sama cewek yang kita kagumi. Amsyong. Soal diterima apa tidak diterima urusan belakangan. Bener kan? Deket. Berusaha deket. Witing tresno jalaran. Soko kulino. Saya sama Silvi tidak terlalu gimana gitu. Tapi cinta monyet saya, kan saya pernah bagikan kepada saudara. Saya suka sama cewek di kelas 1 SMA. Nembak dia, ditolak. Naik kelas 2, gue pikir gue udah cukup deket nih. Kelas 1 satu kelas, kelas 2 udah beda. Dia IPA, saya IPS. Otak saya jalan nih. Nih cewek cakep nih. Kalau dia IPA, gue IPS, anak IPA ngejar dia nih. Waduh, gue tembak lagi, ditolak. Pertengahan semester, waduh. Karena saya mulai melihat ada bunga yang lebih ranum juga. Satu kelas saya ada yang cakep juga nih. Supaya saya gak distrak, saya fokus dulu nih. Karena udah cinta sama dia, ini dulu lah. Yang ketiga, ditolak. Oh, gue mau alihkan nih. Udahlah, rumput yang di depan rumah aja deh. Jadi yang sekelas. Saya deket-deketin. Rupanya cewek ini, yang memang kita udah 2 tahun deket, itu merasa saya menjauh. Dan akhirnya, dia mulai buka hati. Jadi saya udah mau ngomong I love you sama temen sekelas saya.
Tiba-tiba cewek yang gue kejar 3 kali nolak ini mulai menghampiri saya. Ketika akhirnya kami jadian, saya tanya, kenapa berubah? Jawabannya yang saya masih ingat, tentu bahasanya dan kalimatnya sudah berubah ya. Karena kalau saya ingat presisi, Silvi pasti akan bacok saya. Udah puluhan tahun yang lalu masih diingat ngapa? Kurang lebih dia bilang, iya, ada yang kurang ketika lo gak deket lagi sama gue. Kemarin gue deket, gak diterima, gue ngejauh, lo ngerasa garing. Gitu saudara. Deketin Tuhan. Dengan segala yang kau mampu. Gak usah kasih emas lah, lo bukan orang Majus. Gak usah puji-puji, kau bukan pujangga. Ngomong aja. Tuhan, kangen. Susah. Kayak apa ngomong begitu? Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Waktu doaku sama waktu doamu, banyakan kamu, banyakan saudara. Aku yakin saya. Saya gak pernah doa sampai 15 menit, 20 menit, duduk, bersujud. Tapi dalam setiap tarikan nafas saya, selalu ada kata-kata yang saya panjatkan kepada Tuhan. Kemarin nonton American Idol, ada sebuah lagu yang mengusik saya, terus saya sharing sama Sean. Sean, nanti ulang tahun Papa di bulan Mei, mau gak kasih kado Papa nyanyi lagu ini? Dan ketika saya dengerin lagu itu, saya cuma bilang, makasih Tuhan. Kenapa makasih? Karena dengan lagu itu saya teringat Bapak saya. Dan saya bersyukur lepas dari Bapak saya punya kelemahan, gak kaya. Tapi saya punya contoh panutan kayak dia. Cuma ngomong makasih Tuhan. Dan Tuhan tuh gak perlu dijelaskan, gak seperti saya kalau ngomong sama Pak Juve. Pak Juve makasih ya. Kenapa Pak Seno? Saya buat apa? Lu pasti nanya sama gue. Tapi kalau Tuhan, gue ngomong, Tuhan makasih ya. Dia udah tahu kenapa gue ngomong begitu. Mendekat sama Tuhan. Slide terakhir. Bapak Ibu biji mata Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Tuhan. Yang kedua dari ayat tadi, Yakobus 4 ayat 8. Berusaha semakin hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahasa Yakobus tadi, tangan harus tahir. Hati harus suci. Tangan itu maksudnya apa? Yang kau mau lakukan harus benar. Usaha itu apa saja boleh. Minggu lalu ingat khotbah saya bahkan berani dengan vulgar mengatakan banyak orang Kristen tuh kok kalau melihat pekerjaan, lihatannya tampilan luar doang ya. Seolah-olah kalau kerja di Yayasan Panti Asuhan tuh lebih baik daripada kerja jadi debt collector. Enggak. Itu kemarin belum lama di berita-berita yayasan yang terima amal zakat itu, ya, itu dikorup besar-besaran, tahu? Umat saudara kita yang muslim yang rindu untuk menjalankan syariatnya, menitipkan sedikit berkatnya ke badan zakat ini, tapi ternyata oleh pengurusnya memperkaya diri. Apakah orang yang bekerja begitu akhirnya kau berkata lebih mulia? No. Lalu kau menganggap, yang debt collector tuh kemarin tuh narik-narik mobil selebgram tuh di tengah jalan, maki-maki polisi. Gak semuanya gitu men. Memang ada yang brengsek juga kayak gitu. Maka kerjakan apapun itu dengan benar. Buka toko, usaha benar. Jadi pegawai yang benar. Jangan jadi pegawai terima gaji mau tapi ngedumel mulu. Kasih kerjaan begini-gini. Itu bos tuh gak ngerti apa kita punya me time ya. Udah kerja susah, capek, jam 5 tuh masih last minute, masih dikasih kerjaan juga. Gak dapet lemburan lagi. Dengerin gua ya. Kalau lo gak sejahtera di situ, keluar. Aduh, ini jadi jemaatnya pasien nih, gak enak banget ya dimarah-marahin mulu ya. Kalau lo gak suka lagi, keluar. Beres. Jaga hati. Aduh, kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya kemarin, hati ini penting. Supaya hati kita bersih gimana? Apa yang kau dengar? Apa yang kau lihat?
itu masuk ke hati. Kalau yang lo dengar hal-hal yang negatif, kalau yang lo lihat berita-berita yang negatif, hati lo gak bersih. Maka nonton infotainment bolehlah sekali-kali ya, penghiburan ya. Misalnya ada artis tuh, saya sebutin aja Nikita Mirzani lah ya. Kan sering ngajakin berantem orang tuh, ya kan, maki-maki orang. Bu Baby tahu tuh. Tapi jangan lo akhirnya ngefans sama dia. Jadi siap dia live Instagram lo tonton lagi. Wah seru nih, semuanya dihajar sama dia. Lo lama-lama akhirnya kayak gitu. Apa yang lo denger, apa yang lo lihat, begitu. Terpa Juve pulang sore, maleman, lupa kasih kabar, sampai rumah. Padahal dia pulang sore karena tiba-tiba ban mobilnya pecah. Duduk keringet-keringet, pegel-pegel, berharap bininya nanti mandiin atau mijitin, malah dimaki-maki. Nangkap ya Bapak Ibu? Nonton YouTube yang baik. Dengerin khotbah yang baik. Juga dengerin dan lihat yang baik. Kerjakan itu sampai matimu, sampai mati fisikmu. Maut, lamut, thanatos, keterpisahan dari Tuhan, gak akan menguasaimu. Kau akan jadi pemenang. Haleluya.